Banyak orang-orang, banyak pebisnis asuransi jiwa yang hasil penjualan itu oke-oke banget. Ternyata teman-teman di tahun ketiga, di tahun keempat, di tahun kelima mereka berbisnis asuransi jiwa pada akhirnya drop. Ya. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi tuh teman-teman ya yang bisa mereka jualin. Udah nggak ada lagi tuh yang mereka bisa tawarin asuransi jiwa teman-teman. Ya itu. Halo, apa kabar teman-teman? Salam EO. Excellent, outstanding. Masih bersama saya teman-teman Sandi Suryaman. Kita akan bahas tentang bagaimana perekrutan itu dan kenapa merekrut itu menjadi satu hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan teman-teman. Nah, setidak-tidaknya dalam sesi ini teman-teman saya akan ngebahas dua ya penyebab utama kenapa sih merekrut tidak berhasil ya, atau kita tidak berhasil dalam melakukan proses perekrutan. Yang pertama adalah teman-teman tidak adanya keterdesakan atau tidak ada krisis yang membuat kita ingin merekrut atau membuat kita pada akhirnya terpaksa untuk merekrut. Yang kedua adalah teman-teman tidak adanya motivasi sendiri untuk merekrut teman-teman ya. Nah, kalau kita bahas tentang tidak adanya keterdesakan, saya ingin cerita terlebih dahulu tentang seekor lebah. Kenapa harus lebasan? Ini kepikiran aja ya teman-teman ya. Langsung kepikiran tentang lebah. Kalau bicara tentang satu makhluk ini teman-teman, makhluk ini emang luar biasa ya teman-teman ya. Bahkan di kitab suci ya, saya muslim ya teman-teman ya, ada yang ngebahas ya sebuah surat ya khusus tentang lebah ini teman-teman. Saking luar biasanya ya kehidupan lebah. Tapi kalau kita bicara tentang lebah teman-teman, ternyata lebah ini memiliki keunikan ya. Kenapa? Karena lebah memiliki sayap, hanya saja struktur sayapnya teman-teman seharusnya rangka dan teman-teman ya sayapnya itu sendiri tidak lebih kuat untuk bisa menopang tubuh lebah yang katanya 1000 kali lebih besar dan 1000 kali lebih berat dibandingkan dengan sayap itu sendiri. Meskipun dikepakan teman-teman ya seharusnya lebah tidak bisa terbang. Apa yang lebah lakukan untuk bisa terbang teman-teman? Ternyata teman-teman lebah bisa terbang dengan mengepakkan sayapnya 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang bisa terbang. Cukup menarik ya teman-teman ya. Ya ternyata kalau misalkan saja kita bicara tentang elang ya teman-teman ya, burung yang memiliki sayap yang lebar ya, struktur sayapnya juga mungkin lebih besar dibandingkan dengan tubuh elangnya teman-teman. Ternyata nggak memiliki effort lebih banyak dibandingkan lebah ya teman-teman ya. Mungkin dengan satu kali kepakan saja elang udah bisa terbang teman-teman ya. Uniknya lebah ini harus mengepakkan sayapnya 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan makhluk lainnya yang bisa terbang. Pertanyaan adalah kenapa? Kenapa harus susah-susah payah terbang teman-teman? Kenapa nggak jalan aja sih? Kenapa ya teman-teman ya nggak ngerangkak aja sih teman-teman ya? Kenapa nggak lari aja sih? Kan mereka punya kaki juga ya teman-teman. Usut punya usut, lebah makanannya kan madu ya teman-teman. Dan madu adanya di putik-putik bunga ya. Dan bunga teman-teman adanya di ujung sebuah tumbuhan ya teman-teman. Artinya kalau lebah mau berpindah dari putik bunga satu ke putik bunga lainnya teman-teman, akan menjadi sangat-sangat lama, akan menjadi sangat-sangat tidak efektif kalau dia harus turun ke batang lebahnya teman-teman ya. Gimana cara turunnya juga saya nggak kepikiran ya. Harus jalan lalu memanjat kembali ke putik bunga selanjutnya. Kayaknya sih mah nggak akan pernah mungkin ya untuk bisa dilakukan. Makanya lebah terbang. Artinya lebah punya keterdesakan tuh teman-teman ya untuk terbang teman-teman. Kalau enggak teman-teman dia mungkin akan kelaparan. Kalau enggak mungkin dia akan dimangsa oleh makhluk-makhluk lainnya ketika dia tidak terbang. Nah ini yang kalau kita bicara tentang keterdesakan, kenapa lebah mengepakkan sayapnya 1000 kali lebih banyak ya. Bahkan ada sebuah informasi ya teman-teman ya, kenapa lebah berbunyi ketika terbang. Sebenarnya lebah berbunyi itu bukan dari mulutnya ya, ngoeng ngoeng. Itu bukan dari lebah ya. Lebah nggak seiseng itu ya terbang dari satu putik bunga ke putik bunga lainnya teman-teman ya sambil membunyikan mulutnya ya. Enggak, ternyata bunyi tersebut adalah hasil dari kepakan sayapnya teman-teman. Ini intermezzo saja ya. Lalu bicara tentang sebuah proses perekrutan. Apa yang membuat Anda terdesak dalam melakukan proses perekrutan? Kayaknya nggak ada sih teman-teman. Kenapa? Karena ya faktanya seperti itu ya teman-teman ya. Melakukan proses penjualan Anda terdesak. Kenapa? Teman-teman, Anda butuh duitnya sekarang nih ya. Anda ketemu sama calon nasabah bersepakat, calon nasabah bayar ya, preminya akhirnya jadi nasabah ya, dan Anda akhirnya dapat komisi dari premi yang dibayarkan oleh nasabah teman-teman. Secepat itu dan semudah itu teman-teman ya. Artinya kalau Anda butuh duit nih, Anda carinya dari mana ya? Carinya dari penjualan.
Ngapain melakukan proses perekrutan? Bener gak sih teman-teman ya? Dan akhirnya justru malah pola pikir seperti ini teman-teman yang akhirnya menjebak para leader, para pebisnis asuransi tidak melakukan proses perekrutan di awal ya, karena memang gak ada keterdesakan teman-teman, gak ada kebutuhan di awal. Ini harus kita pikirkan. Artinya apa? Artinya Anda harus pikirkan teman-teman ya, apa yang membuat Anda terdesak merekrut. Jangan sampai justru malah ketika nanti di suatu saat ternyata calon-calon nasabah Anda sudah tidak ada lagi yang bisa Anda kunjungi ya. Daftar nama Anda sudah tidak ada lagi yang bisa Anda juali. Orang-orang terdekat Anda sudah tidak ada lagi yang mungkin Anda bisa coba untuk sampaikan mengenai proteksi dan perencanaan keuangan teman-teman ya. Kemana Anda melakukannya teman-teman? Bagaimana bisnis Anda bisa berjalan? Bagaimana bisnis Anda bisa bertumbuh? Ya jelas teman-teman, dengan memperbesar, memperlebar kemampuan Anda, jangkauan Anda ya, dengan merekrut teman-teman. Nah ini dia nih teman-teman ya, kalau Anda coba untuk munculkan keterdesakan dari awal bahwa saya harus merekrut, alih-alih nanti ketika saya ya sudah melakukan proses penjualan dan sudah banyak penjualannya dan udah nggak ada lagi yang saya bisa jualin, ya tim saya yang akan bergerak untuk apa? Untuk saya tetap bertahan dan bertumbuh di bisnis asuransi jiwa. Itu seharusnya Anda tumbuhkan teman-teman. Kenapa? Karena mata dan kepala saya melihat ya teman-teman, melihat dengan jelas, dengan luar biasa deh ya. Banyak orang-orang, banyak pebisnis asuransi jiwa yang hasil penjualan itu oke-oke banget. Ternyata teman-teman di tahun ketiga, di tahun keempat, di tahun kelima mereka berbisnis asuransi jiwa pada akhirnya drop. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi tuh teman-teman ya yang bisa mereka jualin. Udah nggak ada lagi tuh yang mereka bisa tawarin asuransi jiwa teman-teman ya. Ya itu teman-teman. Pada akhirnya mereka berpikir ya, jangan-jangan saya harus merekrut. Dan ketika mereka merekrut di tahun kelima, di tahun keempat tersebut teman-teman, pada faktanya adalah masanya sudah lewat, momentumnya sudah nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam melakukan proses penjualan. Mereka nggak tahu lagi teman-teman bagaimana melakukan proses perekrutan. Mereka tidak mulai di awal. Mereka coba untuk gali ya bagaimana merekrut itu, dan susahnya minta ampun. Dan mereka pada akhirnya adalah menyerah teman-teman. Kenapa? Karena mereka akan membandingin. Kayaknya dulu 3 tahun 4 tahun gua melakukan penjualan hasilnya cepet deh ya, langsung ada komisinya deh ya. Sekarang gua melakukan proses perekrutan susahnya minta ampun. Ya jelas teman-teman, kenapa? Karena Anda nggak melakukan sejak awal. Teman-teman tahu ya, ada sebuah pepatah, ala bisa karena biasa teman-teman ya. Jelas teman-teman, kalau Anda tidak membiasakan diri melakukan proses perekrutan dan tiba-tiba teman-teman Anda master dalam penjualan, lalu Anda merubah cara-cara Anda yang tadinya Anda jualan pada akhirnya merekrut teman-teman. Ketika jualannya udah jadi kapalan, merekrut harus dimulai dari awal teman-teman ya, Anda akan capek sendiri. Oleh karena itu teman-teman, sebaiknya Anda mulai proses perekrutan secepat mungkin, dari awal ya, sedini mungkin teman-teman. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan tumbuh berkembang sejalan dengan Anda membangun bisnis asuransi jiwa. So teman-teman, bangun keterdesakan. Yang kedua teman-teman ya, apakah ada keinginan dalam melakukan proses perekrutan? Bayangin ya teman-teman ya, di dalam sebuah proses penjualan teman-teman, hasilnya nyata ya, komisinya jelas, bonusnya ada langsung ya, nasabah bayar premi ya, langsung kita terima manfaatnya. Bagaimana dalam proses perekrutan? Susah san? Iya, memang iya teman-teman. Siapa bilang proses perekrutan itu gampang? Ya pertanyaannya adalah teman-teman, kalau Anda coba untuk mulai lagi, ingat-ingat lagi, apakah penjualan juga gampang? Enggak juga kan teman-teman. Anda butuh belajar ya teman-teman. Tetapi teman-teman ada yang mendorong untuk melakukan proses penjualan. Apa san yang mendorong? Yang mendorong selain dari komisi, adanya penghargaan. Bayangin ya teman-teman ya, banyak sekali penghargaan-penghargaan, pengakuan-pengakuan dari sisi penjualan. Ada elite club yang akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri itu dari perusahaan teman-teman ya. Bahkan ada di skala global, bukan hanya di skala perusahaan. Ada sebuah community yang disebut dengan MDRT, Million Dollar Round Table. Setiap penjual-penjual yang luar biasa, yang penghasilannya udah luar biasa, bisa masuk ke dalam komunitas itu ya, dan merasa lebih tinggi, merasa lebih prestis, merasa lebih bangga ketika masuk ke dalam community itu teman-teman. Kenapa? Karena yang masuk komunitas itu memang nggak banyak di Indonesia asuransi jiwa, paling 30% dari total semua pebisnis asuransi jiwa, dari total semua pelaku asuransi jiwa. Ya artinya jadi kebanggaan ya teman-teman ya. Nah akhirnya akan menjadi lebih bagus lagi, menjual lebih gampang lagi. Mereka bisa cerita bahwa saya adalah member of MDRT, Million Dollar Round Table. Kalau saya menawarkan sesuatu kepada Anda, jaminan informasi yang saya sampaikan adalah informasi yang lebih bagus dibandingkan dengan mereka-mereka yang non MDRT. Kan seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan dalam proses perekrutan ada nggak sih?
Kenapa saya ketawa? Ya karena saya sedih juga ya teman-teman. Kenapa? Karena pengakuan dalam sebuah proses perekrutan itu sedikit sekali. Ya beberapa perusahaan ada, beberapa KPM atau agensi ada teman-teman melakukan proses pengakuannya itu teman-teman. Tapi not too big, yang kadang-kadang ada di satu semester, kadang-kadang semester lain hilang. Kadang ada di bulan ini, di bulan berikutnya nggak ada teman-teman. Ya sedih aja ya teman-teman ketika misalkan saja kita punya WhatsApp group di sebuah agensi. Saya melihat ya teman-teman ya, kadang-kadang kalau ada yang closing satu case, oh itu ucapannya luar biasa, selamat ya sudah pecah telur, selamat ya berhasil jualan, selamat ya dan lain-lain. Ada tuh pengakuan, bahkan hal yang sederhana seperti itu. Tapi ketika ada yang dapetin calon agent, ada yang dapetin agent, ternyata pengakuan itu nggak diberikan teman-teman. Sedih gak? Sedih. Udah susah-susah ngerekrut ya teman-teman, nggak ada pengakuannya. Bahkan di skala perusahaan juga nggak ada loh ya teman-teman ya. Pengakuan yang menurut saya sih cukup prestis ya teman-teman. Ada sih mungkin sertifikatnya, ada sih mungkin penghargaannya teman-teman, tapi nggak bisa dibanggakan ya sebagai pendorong teman-teman. Nah ini harus kita coba untuk pikirkan teman-teman. Bahkan saya terpikir sekarang ya teman. Jangan-jangan kalau ada MDRT, Million Dollar Roundtable, kan Million Dollar Roundtable tujuannya bukan hanya pengakuan ya sebagai orang-orang yang memiliki income yang luar biasa bisa asuransi jiwa. Tapi tujuan lainnya dari Million Dollar Roundtable adalah teman-teman sebuah komunitas nih, yang pada akhirnya orang-orang yang jago-jago jualan saling sharing di sana, saling mengedukasi di sana, dan saling bertukar ilmu di sana, dan itu akan menjadi luar biasa teman-teman. Ilmu penjualan di Jawa Tengah ya. Akhirnya teman-teman ya bisa belajar dari ilmu penjualan di Jawa Barat misalkan saja seperti itu teman-teman ya. Dan itu menjadi sangat luar biasa ya teman-teman, yang harus kita coba untuk pikirkan nih teman-teman ya. Kenapa? Karena seharusnya merekrut juga kayak gitu. Nah, pikirkan. Jangan-jangan ini mulai dari Indonesia nih teman-teman. Saya coba untuk pancing aja ya. Mungkin nggak bisa saya nih yang coba untuk mendorong terciptanya community tersebut ya untuk proses perekrutan. Mungkin dari teman-teman ya, kalau ada MDRT, kenapa nggak kita bikin saja ya teman-teman ya MART. Jadi MRT dong. MART, Million Agent Roundtable. Bisa ya teman-teman, Million Agent Roundtable maksudnya apa sih? Yang agentnya jumlahnya udah jutaan. Yang merekrutnya udah banyak teman-teman, ya bisa jadi dari jumlah quantity agent yang bergabungnya, atau dari quantity agent-agent yang memiliki income-nya. Bisa ya teman-teman ya. Ketika kita melakukan proses perekrutan kan yang diukur bukan hanya berapa banyak orang yang bergabung bisnis kita kan ya, tapi berapa banyak mereka-mereka yang pada akhirnya memiliki income yang luar biasa dari bisnis yang kita tawarkan kepada mereka. Nah dari community ini bisa tuh teman-teman saling sharing. Coba deh cek deh teman-teman di kanal-kanal YouTube. Coba deh cek deh teman-teman ya di platform-platform media sosial. Banyak gak yang bicara tips-tips melakukan proses penjualan bisnis asuransi jiwa? Banyak gak teknik-teknik untuk closing untuk mendapatkan case atau mendapatkan nasabah? Banyak gak cara-cara yang luar biasa untuk proses penjualan? Banyak. Tapi banyak gak yang bicara tentang perekrutan? Jangan-jangan cuma saya teman-teman. Nggak apa-apa ya, niat saya tulus, niat saya teman-teman ya lurus juga teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisnis asuransi jiwa yang memang dua pekerjaannya. Kalau nggak jualan yang ngerekrut. Kalau sudah banyak melakukan proses penjualan, kenapa nggak banyak melakukan proses perekrutan? Kalau banyak informasi tentang penjualan, kenapa nggak banyak informasi tentang perekrutan? Yuk teman-teman ya, kalau kita sudah memunculkan keterdesakan, mulai dari diri kita saja ya, nggak perlu bergantung sama agensi kita, nggak perlu bergantung sama perusahaan kita, tapi munculkan keterdesakan dari kita. Yang kedua, apa yang mendorong Anda untuk melakukan proses perekrutan? Apakah Anda cukup bangga ketika Anda disebut sebagai top recruiter di agensi Anda? Sebagai top recruiter di perusahaan Anda? Apakah Anda cukup bangga ketika mereka yang pada akhirnya bergabung sama Anda, lalu mereka sukses karena tangan Anda? Seharusnya iya teman-teman. Pikirkan teman-teman, jika Anda memiliki tingkatan berkah dari apa-apa yang Anda jual dari bisnis asuransi jiwa, bukankah tingkatan dari apa-apa yang mereka dapatkan dari apa yang Anda sampaikan itu juga luar biasa? Kenapa? Karena sejatinya seorang leader yang sukses bisa asuransi jiwa adalah leader yang bisa menciptakan leader lainnya. Karena sejatinya orang yang sukses bisa asuransi jiwa adalah orang yang bisa menciptakan orang-orang sukses lainnya. So teman-teman ya, bikin diri kita menjadi terdesak dan bikin diri kita menjadi sangat-sangat ingin untuk melakukan proses perekrutan. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa Anda dapatkan.
Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Salam EO.